makanya untuk saat ini kan saya emang belum buka. Saudara-saudara saya itu ya bilang jangan buka HP dulu kayak gitu kan, atau TikTok itu beritanya tentang ini, jadi ingat saya kan, dia tahu kan 2 hari ini kan saya ini baru ini nih saya ini gitu agak semangat gitu, hari-hari saya kan saya belum sampai saat ini saya belum berani naik ke kamar. Kenapa? Itu banyak kenang-kenangan kok dari kita baru nikah tuh, kasur masih saya simpan, lemari saya yang bawain lemari itu waktu saya nikah saya bawain kayak gitu, jadi masih banyak kenang-kenangan indah gitu. Jadi untuk saat ini saya masih ada berada di bawah tidurnya kayak gitu. Jadi kayak gitu saya lagi tutup dulu gitu, saya tutup belum. Iya apa itu belum tahu. Oh itu baru tahu gitu, iya baru tahu. Soalnya yang wasiat cuma itu aja kayak gitu. Dia pernah ngikut pengajian kayak gitu. Apa kalau kata Pak Ustadz, hadis Nabi katanya kalau orang meninggal hari Jumat itu tanpa pertanyaan gitu. Bener gak Pak? Bener itu hadis Nabi kayak gitu. Kalau kayak gitu Mama meninggal hari Jumat aja dong Pak, ya enak berarti ya, lebih gampang. Nah itu Allah ijabah doanya, meninggal di hari Jumat gitu jam 8 sekian kayak gitu. Firasat itu sih nggak ada ya, cuman kalau mimpi empok meninggal waktu empok di rumah sakit itu saya mimpi kayak gitu, tapi saya baik sangka mudah-mudahan ini empok berumur panjang kayak gitu, karena kan mimpinya meninggal, sebaliknya saya balikin kayak gitu. Ternyata mimpi saya kayak kenyataan jadi desapu gitu. Jadi kayak yang dimimpi empok meninggal dengan senyum, cuman meninggal cuman kita peluknya Pak, ini udah nggak kuat kan, dituntut nama suster yang nggak kuat, dicopot sendiri apa nggak kuat, saya peluk ikutin nama, cuma sampai asa la ilaha illallah, cuma sampai Allah apa langsung merem mingkem, udah gitu doang, gampang. Saya nggak berani, takut malam kan kepikiran gitu. Malam mau meninggal tuh saya duduk tuh di bangku udah dia gini lihat, ntar saya liatin dia begini gitu, ntar saya lihat tadi liatin lagi, saya balik lagi, saya lihat tadi dia balik lagi gitu. Jadi nggak mau tatapan, ya nggak bisa dilupain. Pesannya ya jaga anak-anak dari pendidikannya biar tinggi-tinggi pas sekolah, sayangin anak-anak. Iya mah pokoknya anak-anak itu udah tanggung jawab apa semuanya kayak gitu. Jangan lupa susu si kembar, dia itu ternyata kembar susunya jangan sampai kehabisan, kata dia kan. Dia kan tahu si kembar susunya kuat nih, anak-anak kan kita beli sekardus tuh seminggu udah habis kayak gitu, dia tahu. Jadi itu bener-bener ini nama dia selalu ingatnya anak gitu kan, mau meninggal tuh ngomonginnya anak. Pak, anak-anak pendidikannya harus bener-bener tinggi, jangan sampai kayak kita kan udah ngalamin asam garamnya nih, pahit susahnya Pak, dari nol kita rumah tangga gitu, pelan ngomong gitu kan, ngomongnya satu-satu. Mau makan ya gitu doang gitu, iya gitu. Ntar kita pakai air apa gitu, pakai air kuah sayur gitu, ntar kita suapin gitu. Obat juga udah saya terusin tuh, karena takut keselakan, karena napasnya kan udah selalu bilang Pak ini udah di sini, napasnya udah di sini gitu. Saya lihat udah dingin, malam-malam tuh ini udah dingin, badan ini udah dingin. Nah jam abis sholat subuh kan saya sholat subuh, Pak sini Pak apa gitu, manggil di sini suruh tidur di sampingnya. Belum mah nggak muat ini kayak gitu, udah di sini aja, usap-usap aja ya, udah usap-usap mungkin aja gitu. Karena kan kok tidurnya tuh udah duduk gitu, ntar begini salah dimungkin aja, kayak giniin aja, mah ikutin ya, baca sholawat gitu kan. Dalam hati aja, kalau nggak bisa dalam hati tuh saya tuntun, sampai terakhir pun saya tuntun, cuma sampai Allah udah habis. Nggak ada, cuman anak-anak itu, anak-anak jaga anak-anak dari sekolahnya, pendidikannya, dari makannya tuh benar-benar diperhatiin gitu. Iya, tulisan. Impian kok gini, waktu saya umroh di 2021, dia tuh doa depan Ka'bah, ya Allah mudah-mudahan saya bisa kembali di sini sama keluarga dan anak-anak. Jadi kan waktu saya berdoa aja tuh, dia berdoa kayak gitu. Niatnya dia tuh baik gitu, jadi mau ajak anak-anak nih berangkat umroh bareng-bareng gitu sekeluarga gitu. Nah hal itu mau dilakuin, cuma kan pokoknya lagi kurang sehat kan. Lebih itu kan si Rapi ini kan belum bisa jalan, dia bilang nanti aja insya Allah kita ada rezeki Rapi udah bisa jalan, kita berangkat kayak gitu. Yang penting kamu sehat dulu gitu. Ya mudah-mudahan hal itu bisa saya lakuin gitu, niat baiknya empok kan. Dan juga kan Rapi kan si Petong nih mau ulang tahun nih bulan September. Kalau katakan tiap tahun kan Petong dirayain walaupun kecil-kecilan ya, doa-doa bareng apa. Bulan September si Rapi si kembar nih bulan Oktober. Jadi katanya mah si Petong sama si kembar gabung aja ulang tahunnya, kita jalan-jalan ke Anyer, ajak anak yatim, sewain bis katanya gitu. Sewain bis, ajak anak yatim tuh katanya gitu, kita sewain bis sama keluarga, saudara, yuk kita berangkat ke Anyer kayak gitu. Ntar kalau mama sehat kita berangkat, bismillah. Suasana duka masih begitu terasa. Namun di balik kepergian Empok Alpa,
muncul sebuah cerita menyayat hati. Sang suami akhirnya angkat bicara, mengungkap soal surat wasiat yang ditinggalkan almarhumah. Tak hanya itu, ia juga membongkar keinginan terakhir sang istri yang ternyata belum sempat terwujud hingga ajal menjemput. Ungkapan penuh haru ini sontak membuat publik terdiam, bahkan meneteskan air mata. Dalam wawancara yang penuh keharuan, suami Empok Alpa menceritakan bahwa sang istri sempat meninggalkan pesan tertulis berupa surat wasiat. Surat itu bukan hanya berisi tentang harta, tetapi lebih kepada pesan moral, doa, serta permintaan agar keluarganya tetap rukun dan saling menjaga setelah ia tiada. Lebih lanjut, sang suami juga mengungkapkan bahwa Empok Alpa sebenarnya masih menyimpan satu keinginan besar yang belum sempat ia wujudkan. Keinginan itu sederhana, namun syarat makna. Ia ingin membangun sebuah usaha kecil yang bisa menjadi warisan untuk anak-anaknya kelak. Namun takdir berkata lain, penyakit yang dideritanya lebih dulu merenggut kesempatan itu. Cerita ini membuat banyak orang tersentuh, karena menggambarkan betapa besar cinta dan perjuangan Empok Alpa untuk keluarganya hingga akhir hayat. Unggahan dan pernyataan sang suami langsung dibanjiri komentar netizen. Banyak yang merasa terharu dan mendoakan agar keluarga Empok Alpa diberi kekuatan. Ada pula yang menulis, "Masya Allah, sampai akhir pun masih mikirin keluarga. Semoga almarhumah tenang di sisi Allah." Sementara yang lain menambahkan, keinginan sederhana tapi penuh makna. Insya Allah pahalanya mengalir terus. Kisah tentang surat wasiat dan keinginan terakhir Empok Alpa menunjukkan betapa tulusnya hati seorang istri sekaligus ibu. Meski raganya sudah tiada, pesan dan doa yang ia tinggalkan akan selalu hidup dalam hati keluarga serta orang-orang yang mencintainya. Sungguh, perjalanan hidup dan akhir cerita Empok Alpa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hidup ini fana. Kita tidak pernah tahu kapan waktu akan berhenti, kapan kesempatan terakhir itu datang. Wasiat dan keinginan sederhana yang ia tinggalkan adalah bukti betapa seorang ibu selalu memikirkan keluarganya, bahkan di detik-detik terakhir kehidupannya. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan diukur dari harta atau jabatan, melainkan dari cinta, doa, dan kebaikan yang kita tinggalkan untuk orang-orang yang kita sayangi. Empok Alpa mungkin telah berpulang, namun pesan dan perjuangannya akan selalu hidup di hati keluarganya, sahabat, dan para penggemarnya. Bagaimana menurut kalian tentang kisah yang begitu menyentuh ini? Apakah ada pesan kehidupan yang juga kalian rasakan dari cerita almarhumah? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap kata bisa menjadi doa yang indah untuk almarhumah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari dunia hiburan, sekaligus agar kita bisa terus saling berbagi cerita inspiratif dan penuh makna. Karena setiap kisah, sekecil apapun itu, selalu bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua.